Sorry, belum direkord. Gimana diulangi? Belum dapat apa? Belum dapat kartu ujiannya, Kang. Berarti belum terverifikasi. Tunggu aja ya. Pertanyaan selanjutnya satu lagi ya. Muhammad Fatir, silakan. Siap, Kang. Izin bertanya. Sebelumnya saya kan verifikasi kesehatan mata ya. Untuk pengumpulan di hari Sabtu itu apakah menggunakan map merah untuk pengumpulan formulir K3-nya? Tidak perlu, asal jangan jadi lecek. Karena map merahnya Baik, akan Kang. kami bawa. Siap. Terima kasih, Baik. Kang. Kemudian masuk ke agenda kedua. Kang Ridwan, apakah mau membantu menjelaskan untuk perlengkapan yang harus disediakan oleh rekan-rekan peserta? Oke, terima kasih Kang Bayu. Untuk perlengkapan, di tanggal 18 Maret 2023, kalian pertama wajib menggunakan seragam asal sekolah kalian, putih abu-abu. Lalu, kalian diwajibkan untuk sarapan terlebih dahulu. Kalau mau dibawa sarapannya silahkan. Tapi harus bagi-bagi ke temennya. Jadi kalau ada yang mau bawa sarapan, harus bawa 215 bungkus. Oke, selanjutnya kalian itu yang dipakai, yang dibawa. Yang dibawa itu gadget, bisa handphone, tablet, atau laptop. Karena akan berhubungan dengan tes online yang akan kalian laksanakan. Kalau ada yang punya power bank, bawa power bank-nya. Kita tidak menyediakan stop kontak sebanyak 215 colokan. Oke, selanjutnya kalian membawa alat tulis, membawa alat sholat, membawa perlengkapan pribadi. Jika ada obat, silakan membawa obat. Kalau misalnya ada ketahuan bawa obat asma, berarti kalian sebenarnya bohong saat tes kesehatan. Oke, lanjut. Untuk tanggal 18 ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke tanggal 19. Tanggal 19, mohon maaf, kalian datang pukul 6 pagi. Karena pukul 6 sampai dengan pukul 7 kalian akan registrasi ulang dan kalian akan diberikan nomor dada sesuai dengan nomor pada pengumuman. Jadi kalian harus tahu dan hafal teman-temannya. Setidaknya 5 teman kalian yang ada di atas dan di bawah. Nama-namanya siapa aja? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut tanggal 19. Oh, ada yang resen, sorry. Iya Kang, untuk registrasi ulang nanti itu kita perlu siapin apa ya? Tunggu diberi kesempatan dulu ya. Resen pertama tadi Putri atas nama Aulia Siva Fauzia. Silakan. Aulia, kamu tidak ada terdengar, suaranya. Aulia. Untuk datang pukul 6 itu tanggal 18 atau tanggal 19, Kang? Kita masih membahas tanggal 18, belum 19. Oke. Oke, Kang.
Oke, terima kasih Aulia. Lanjut, Muhammad Yasir. Izin bertanya, Kang. Untuk tes minat bakat, bakatnya apakah boleh dua? Misalnya saya silat terus disambung dengan public speaking dengan menjelaskan silat itu asal-usulnya dari mana. Mungkin pertanyaannya itu, Kang. Minat Oke. dan bakat akan dijelaskan terpisah. Ini masalah perlengkapannya dulu ya, sesuaikan dengan agendanya. Oke, baik, Kang. Terima kasih, Kang. Oke. Mohon maaf, ada satu tadi saya lupa. Kalian membawa peralatan unjuk bakat dan minat jika diperlukan dan jika ada yang harus kalian tampilkan. Jika tidak ada seperti menyanyi, berarti nggak usah. Kalau misalnya ada seperti bermain angklung, silakan dibawa angklungnya. Silakan misalnya kalian membawa, misalnya kalian unjuk bakat minatnya memainkan alat musik instrumen, berarti harus dibawa alat musik instrumennya. Kalian menari, kalian harus prepare sendiri lagunya. Oke. Tadi ada yang raise hand lagi, Muhammad Saugi, silakan. Iya, Kang. Jadi yang kayak tadi untuk registrasi ulang di hari Sabtu nanti itu kita ada yang perlu kita siapkan nggak? Tidak ada. Kalau kamu harus pakai seragam sekolah dan membawa perlengkapan yang tadi disebutkan. Oke, siap. Makasih, Kang. Oke, silakan lower hand, Aulia Syifa. Kita lanjut ke tanggal 19. Tanggal 19, kalian wajib menggunakan pakaian seragam olahraga sekolah, pakaian olahraga sekolah, ya. Jadi siapa yang tidak punya, raise hand. Yang tidak punya raise hand. Yang belum punya seragam olahraga sekolah, cuman Muhammad Saugi, Francisco Manuel. Oke. Oke, silakan turunkan tanganmu. Silakan turunkan tangannya. Oke, saya ulang. Kalian memakai pakaian olahraga asal sekolah dan sepatu olahraga. Tidak ada yang memakai sepatu pantofel. Pakaian olahraga dan sepatu olahraga. Pakaian olahraganya harus asal sekolah yang ada tulisan atau identitas sekolah kalian. Jika tidak ada atau jika belum dibagikan oleh sekolah, kalian wajib menggunakan training panjang. Jadi tidak boleh pakai celana pendek. Harus celana training olahraga. Tidak ada yang memakai celana pendek. Bajunya silahkan disesuaikan. Tidak ada yang crop top ya. Saya nggak mau ngeliat pusar-pusar kalian. Oke. Lalu itu yang dipakai sama kalian. Lalu yang dibawa sama kalian, seperti yang ada di pengumuman, kalian wajib membawa seragam sekolah kalian yang putih abu-abu. Saya yakin kalian punya lebih dari satu, jadi jangan pakai yang hari Sabtu, karena udah bau bawang. Oke? Lalu kalian membawa makanan pribadi, minuman pribadi, bawa alat tulis, bawa alat sholat, dan membawa obat-obatan jika diperlukan. Sama seperti tanggal 18, kalian wajib sarapan terlebih dahulu. Jika kalian membawa sarapan, harus apa? Coba satu orang unmute. Siap, Bang. Mohon izin. Harus apa kalau misalnya nggak sarapan dulu? Kita bisa bawa sarapan ke sana dan membagikan ke teman-teman, Kang.
Siap. Iya, jadi bawa tapi sebanyak 215 biar teman-temannya juga ngerasain sarapan kamu. Terima Siap, Kang. kasih Abdul Aziz 009. Siap. Oke, ada yang mau ditanyain, teman-teman? Siap, tidak Kang. Tidak. Oke. Makanan dan minuman, mohon maaf, makanan dan minuman kalian untuk makan siang kalian membawa sendiri dari rumah. Oke, silakan Enrico Syaki. Izin bertanya, untuk penggunaan seragam, bagian celananya apakah diperbolehkan untuk menggunakan training lain karena satu dan lain hal? Ya, dipersilakan. Siap, terima kasih Kang. Tetapi seragam, tapi atasannya harus yang ada identitas sekolahnya ya. Siap, terima kasih Kang. Oke, ada lagi? Izin Kang. Silakan. Raise hand dulu ya, yang lain ya, yang mau bertanya. Silakan Muhammad Sefa. Muhammad Sefa jadi tanya tidak? Iya, izin Kang. Untuk sepatunya kan katanya sepatu olahraga. Itu sepatu olahraganya tidak harus hitam kan Kang? Jadi misalnya kalau sepatu olahraganya warna biru atau semacamnya itu boleh tidak Kang? Terima kasih. Ya, dipersilakan. Jadi Kang, untuk sepatu olahraganya boleh warna bebas nggak Kang? Seperti warna biru. Jadi selain warna hitam itu Ya. tidak apa-apa kan Kang? Iya, boleh, dipersilakan. Terima kasih Kang. Oke, lanjut. Ardika Arya. Izin Kang, bertanya Kang, kalau untuk hari Sabtu sepatunya pantopel apa yang biasa Kang, yang buat sekolah Kang? Oke, kita balik sebentar ke tanggal 18. Sepatunya dipersilahkan bebas untuk tanggal 18 sesuai dengan ketentuan sekolah kalian. Tetapi di tanggal 19 wajib seluruhnya menggunakan sepatu olahraga. Cukup jelas? Yang tadi bertanya siapa? Ardika Arya? Siap, jelas Kang. Oke. Iwan Rizky, silakan. Instruksi Kang, izin bertanya, untuk yang sekolahnya tidak menyediakan seragam putih abu-abu gimana Kang? Dari sekolah saya hanya ada seragam yang semua abu-abu, atas abu-abu, bawah abu-abu. Apakah dibolehkan Kang? Iya, dipersilahkan. Jika ada sekolah yang tidak memiliki atau menggunakan seragam putih abu-abu, dipersilakan menggunakan seragam asal sekolahnya. Baik, terima kasih Kang. Oke, kita batasi dua pertanyaan lagi. Audrey Barakah, silakan. Siap, izin bertanya Kang. Untuk seragam sekolah saya kan hanya memiliki satu macam Kang. Jadi itu jadi kan hari Minggunya tanggal 19 membawa seragam sekolah. Nah itu jadi boleh pakai seragam putih hitam nggak Kang? Iya, dipersilakan kalau itu memang seragam sekolahmu. Oke, terima kasih Kang. Iya, tadi siapa lagi yang angkat tangan? Andini Fatih. Siap, izin bertanya Kang mengenai jam kehadiran pada tanggal 19. Oke, terima kasih. Kamu dapat 10.000 dari Kang Bayu nanti ya. Untuk kehadiran di tanggal 19 sama seperti dengan di tanggal 18. Jam berapa? Siap, jam 6 Kang. Ya, jam 6 sampai dengan jam 7 kalian akan registrasi ulang kembali. Baik. Kalau begitu tidak ada pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi silakan di kolom chat. Saya kembalikan ke rekan saya Bayu Ahadi Ahmadi. Terima kasih Kang Ridwan. Seperti yang sudah disampaikan Kang Ridwan, saya izin menambahkan untuk gadget yang dibawa untuk ujian tanggal 18 tidak boleh iPhone. Karena sistem tidak accommodate
Tidak mengakomodasi iPhone. Usahakan paket datanya cukup. Untuk sehari itu saja. Nah, itu tambahannya. Sekarang masuk agenda ketiga dari 6 agenda kita. Agenda ketiga adalah kalian sudah menuliskan media sosial kalian, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Ya. Karena panitia tidak memiliki waktu yang banyak untuk menjadi teman kalian dan menunggu kalian approve, kalian harus membuka akun media sosial kalian. Ya. Kalau misalkan tidak dibuka, kami tidak bisa menilai. Kalau tidak mau dibuka, ya tidak kami nilai. Cukup sampai di situ agenda ketiga. Kita masuk ke tata cara tes online. Seperti yang Kang Ridwan sampaikan tadi, gadget yang dibawa adalah handphone, iPhone, atau laptop yang browsernya atau perambah media sosialnya itu yang sudah paling update. Jangan sampai ada kasus kalian harus update web browsernya dulu. Ya. Dari sekarang kalau misalkan teman-teman tidak punya handphone yang minimal handphone yang menurut teman-teman peserta itu kurang nyaman kalau misalkan untuk ujian online. Itu pinjem dulu untuk tanggal 18. Ke sanak saudaranya, ke tetangganya, ke akang teteh di sekolahnya, minta tolong pinjam dulu. Kalau saya tes online lebih suka pakai laptop dibanding pakai handphone. Jangan lupa bawa tetikusnya atau mouse-nya. Dari rumah, semua gadget yang kalian bawa, baterai harus full. Siapkan tethering datanya untuk 1 hari itu saja. Kami dari panitia tidak akan membantu kalian kalau misalkan kalian web browsernya, Mozilla-nya kah, Chrome-nya kah itu bermasalah, panitia tidak akan membantu. Panitia juga tidak akan meminjamkan gadget, panitia tidak akan menyiapkan colokan. Jadi harus full dayanya baterainya. Itu kelengkapan ujian. Kemudian yang akan diujikan pada saat tanggal 18. Jadi setelah kalian registrasi ulang, kalian akan menghadapi 2 jenis ujian. Yang pertama, tes pembinaan ideologi Pancasila. Sederhananya, tes ideologi Pancasila itu berisi tentang kepancasilaan dan wawasan kebangsaan. Mungkin sedikit sejarah tentang kemerdekaan. Tolong kalian pelajari dari sekarang,
ingat-ingat kembali pelajaran tersebut. Ini menjadi penting karena sesuai dengan peraturan, nilai yang tidak mencapai 70 langsung gugur. Diingat, nilai yang tidak mencapai 70 atau lebih dari 70 itu langsung gugur. Pengumumannya di tempat. Kalau kalian dinyatakan gugur, kalian tidak bisa mengikuti tes intelijensia umum. Kalian dipersilakan pulang. Sampai di sini dapat dipahami ya. Setelah pengumuman langsung dikeluarkan oleh aplikasi perisai BPIP, kalian dipersilahkan untuk mengikuti tes intelijensia umum. Tes intelijensia umum tes intelijensia umum yang akan diujikan adalah yang pertama, kemampuan bahasa. Bahasa yang pasti diujikan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu kalian pelajari yang dasar seperti sinonim, antonim, analogi, dan tautologi. Selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kalian akan diuji dengan matematika. Matematikanya adalah materi matematika dasar, kalau di SPMBTN ya. Apa sebutannya sekarang? SPMB, ya whatever. Itu matematika dasar. Seperti pertambahan, penjumlahan, perkalian, persentase, baris, deret, seperti itu. Jadi ada kemampuan bahasa, ada kemampuan angka. Tolong dipelajari. Kalau misalkan kalian lulus di tes PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila, kalian akan dites TIU. Tes TIU akan menentukan ranking kalian. Dan kami dari panitia beserta Kesbangpol akan menentukan hanya angkanya belum ditentukan, sorry. Jadi akan di-ranking pada intinya dan kami akan mencari sejumlah tertentu. Jadi tidak semua yang lulus tes PIP dan setelah menjalani tes TIU itu akan diterima semuanya dan dites ke hari kedua. Dan dites ke tahapan wawancara. Jadi hasilnya akan keluar pada saat itu juga, tanggal 18 pagi. Baik, tata cara tes online seperti itu. Akang mohon kalian dapat mempersiapkan diri masing-masing. Kasih tahu teman yang tidak hadir hari ini. Silahkan mengajukan pertanyaan.
Silakan Alika. Ya, Kang, izin bertanya. Semisal ada peserta yang di tes yang pertama tes tentang apa tadi ya? Tentang ideologi Pancasila. Semisal dia nggak lolos. Nah, di tahap ketiganya itu dia ikut apa enggak? Pas yang Langsung tes. pulang. Di bawah Yang 70 nilainya langsung pulang. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Muhammad Yasir. Izin bertanya, Kang. Untuk tes online-nya itu kita kayak website gitu, Kang. Jadi kita jawabnya tinggal pilih atau seperti apa, Kang? Betul, jawabnya tinggal pilih. Kecuali nanti dimudahkan menggunakan kertas. Tapi itu panitia akan sulit sekali. Baik, terima Pertanyaan kasih, Kang. selanjutnya. Aurelia Naila, silakan. Izin bertanya, Kang, untuk lokasi nanti tanggal 18 itu sama kayak verifikasi berkas yang pertama atau gimana? Lokasinya di gedung di Baleka, lantai 10, Balai Kota Depok. Oh, makasih, Kang. Sesuai dengan pengumuman yang tertera di Instagram ya. Mohon Dan izin Kang Bayu menambahkan. ya silakan Kang Ridwan. Teman-teman hadirnya ke Balai Kota Depok. Jika kalian bertanya di mananya, nanti akan ada LO yang mengarahkan kalian. Jadi hadirnya ke Balai Kota Depok. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, saya harap kalian belajar dari sekarang. Kalau misalkan tadi berkasnya yang kurang, berkasnya dulu ya, baru kalian belajar. Kalau bisa paralel, silakan. Minta bantuan akang teteh, sanak saudara, mama papahnya, kakak adik, semua minta bantuan. Sampai dengan hari Sabtu. Silakan Handoko. Ya, Kang, izin bertanya. Saya ingin memastikan berarti untuk tes inteligensi umumnya itu isinya hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika ya, Kang? Betul. Baik, terima kasih, Kang, atas informasinya. Sorry, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Ya, betul. Tapi di bahasa Indonesia kalian akan ada kemungkinan akan ada semacam bacaan ya. Jadi kemampuan memahami bacaan dan itu mungkin isinya tentang pengetahuan umum. Tapi tesnya akan tetap masalah linguistik atau gramatikal. Jadi mencari ide pokok, mencari kalimat sumbang, kalimat tidak efektif, dan lain sebagainya. Tapi materinya mungkin materi pengetahuan umum. Pertanyaan selanjutnya. Ya, Kang. Untuk di bagian tadi lagi, di bagian paskibraka bpip.go.id kan ada di bagian lampiran surat pernyataan tuh. Di situ ada surat keterangan sehat. Sedangkan kan kita surat keterangan sehatnya kan sudah dikumpulkan dan kita verifikasi di hari yang sama juga tuh. Jadi saya nggak sempat nge-scan untuk surat keterangan sehatnya itu kan. Itu jadi gimana ya? Yang di-upload di website apa formulirnya? Surat keterangan sehat. Bukan Tapi, formulir kesehatannya. Iya sih, untuk surat-surat emang nggak ada penjelasan lebihnya ya, tapi cuma ada kayak surat keterangan sehat, surat pernyataan, surat izin sekolah, kartu gitu. Jadi itu kayak gimana ya untuk mengisi surat keterangan sehatnya? Makasih, Kang. Kamu sudah terverifikasi belum di websitenya? Untuk
Verifikasi sih masih belum tahu ya. Kayaknya sih belum ya. Nanti dicoba So- dicek sendiri ya. Coba saya cek. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Ardika Arya bertanya. Kalau tidak bertanya, kita lanjut. Izin Kang, Silakan. bertanya Kang. Untuk daftar ulang kita bawa dokumen aslinya nggak Kang? Kayak KK atau akte gitu Kang? Tidak Makasih, perlu. Kang. Dokumen aslinya tidak perlu. Yang perlu asli itu seperti surat berkas-berkas yang sudah dikumpulkan seharusnya ya pada saat tanggal 6 sampai 9. Surat keterangan kepala sekolah, surat persetujuan wali, formulir kesehatan, surat pernyataan kesediaan, itu kan sudah dikumpulkan. Kalau misalkan bisa disusulkan kartu vaksin yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan pada saat tanggal 18. Dokumen yang baru disubmit bagi teman-teman misalkan yang formulir kesehatannya, itu udah ada namanya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke agenda selanjutnya. Silakan Zahra, pertanyaan terakhir ya, Zahra. Kang izin bertanya untuk yang tesnya itu ada yang keluar ada sejarah Paskibra, sejarah Depok itu keluar juga nggak, Kang? Dipersiapkan saja untuk pengetahuan umumnya tes intelijensia umum. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir. Kita masuk ke agenda ke 5, persiapan wawancara dan minat bakat dari 6 agenda kita. Oke, setelah kalian melakukan tes intelijensia umum, kalian masih ada waktu sampai dengan jam istirahat untuk mempersiapkan wawancara. Sambil mempersiapkan wawancara, kalian diharapkan untuk mengumpulkan berkas ke akang tetehnya. Jadi mengumpulkan berkas itu tidak saat pada tahapan registrasi ulang. Jadi setelah tes intelijensia umum, semua kekurangan berkas itu diserahkan ke akang tetehnya. Nanti akang tetehnya akan membawa map biru kalian, map merah kalian ke lokasi ujian. Bagi yang panitia pikir atau panitia butuh verifikasi ulang masalah mata, nanti kalian akan dipanggil untuk tes mata kembali. Karena pada hari pertama, ada sebagian peserta yang belum diverifikasi ulang matanya. Ya. Setelah semuanya dijalani, kalian bisa istirahat, sholat makan. Kalian bisa bagi yang sudah siap, nanti setelah ujian akan ada kloter, kalian akan dibagi per kloter. Misalkan kalian sudah lulus tes pembinaan ideologi Pancasila dan tes intelijensia umum, kalian akan masuk per kloter untuk memasuki tahapan wawancara. Jadi kalian dikumpulkan dulu di ruang ujian tes tulis. Rencananya itu di aula kita sosialisasi di lantai 10. Nanti teman-teman akan diarahkan ke ruang kaca yang juga di lantai 10 untuk melakukan wawancara. Kebayang ya? Nah, kalian ketika dipilih kloternya itu sudah membawa
yang tadi Kang Ridwan sampaikan, persiapan untuk tes minat dan bakatnya. Jadi di ruang kaca, kalian juga sudah membawa lengkap. Kalau misalkan tadi ada kebutuhan menari, mungkin yang bagi putrinya bawa selendang, bawa tape recordernya, itu langsung dibawa. Kalau misalkan ada yang mau main gitar, gitarnya itu juga sudah langsung dibawa. Kalian akan memasuki ruang kaca dan menjalani tes wawancara selama 12 menit. Mungkin lebih. Ya. Setelah 12 menit wawancara, Akang Teteh akan mempersilahkan kalian untuk menunjukkan minat dan bakat kalian selama kurang lebih 3 menit. 3 menit itu bukan berarti kalian menampilkan seluruhnya minat dan bakat kalian. Jadi kalian mungkin tidak diminta menyanyi 1 lagu penuh. Nah, pewawancara nanti akan bertanya mengenai minat dan bakat kalian. Misalkan kalian menyanyikan lagu Manuk Dadali, kalian harus tahu seluk-beluk lagu Manuk Dadali dan dapat menjelaskannya ke pewawancara sejelas-jelasnya. Itu bagi yang menunjukkan kesenian dan kebudayaan. Bagi mereka yang merasa sulit menunjukkan minat dan bakatnya sesuai dengan sosialisasi kita waktu dulu, kalian boleh membawa perlengkapan yang bisa mempresentasikan minat dan bakat kalian. Contohnya, kalau misalkan kalian minat dan bakatnya di renang, kalian bisa menunjukkan atau memvalidasi minat dan bakat kalian bisa dengan sertifikat dari sekolah, atau menang kejuaraan tingkat kota, mungkin bagus di Porda, mungkin udah ada yang sampai PON, atau di tingkat internasional. Kalian bisa langsung menunjukkan itu kepada pewawancara nanti. Tunjukkan itu, jelaskan itu apa, dan kalian nanti presentasikan minat dan bakat kalian. Kalau misalkan tadi ada pertanyaan, saya kemampuannya di bidang fotografi, jangan membuat panitia sulit. Silahkan membuat portofolio kalian kalau misalkan itu adalah yang terbaik dari kalian. Misalkan fotografi, ya hasil fotografinya seperti apa. Ya, harus bisa diukur minat dan bakatnya. Jangan sampai tidak bisa diukur, kalian hanya menjadi atau sebagai hobi, misalnya itu akan susah diukurnya. Tapi tunjukkan minat dan bakat kalian yang sebaik-baiknya. Yang sekiranya juga pewawancara bisa menilai itu gitu ya. Oke. Setelah minat dan bakat, kalian akan dipersilahkan menunggu kembali ke aula tempat kita sosialisasi sampai dengan pengumuman selanjutnya. Karena mungkin panitia akan memverifikasi satu dan lain hal dan akan mengadakan pengumuman untuk tanggal 19 untuk tes Samapta, PBB, dan Pantuhir nanti. Oke, tanggal 18, apakah ada pertanyaan? Saya dimulai dari yang lain dulu ya. Mungkin Aulia, Syifa, Fauzia bisa bertanya langsung.
Untuk berkas-berkas yang dibawa lagi tadi, hanya untuk yang berkasnya kurang atau gimana, Kang? Kalau misalkan kalian merasa itu cukup, tidak perlu. Tapi kalau misalkan saya karena tesnya tidak memberat, dalam tanda kutip tidak memberatkan ya, seperti tanggal 19, mungkin silakan dibawa saja. Takut ada yang ketelingsut, takut ada yang kurang. Ya. Makasih, Kang. Boleh bertanya Abdul Aziz Fadlur. Abdul Aziz Fadlur. Oke. Siap, mohon izin Kang untuk bertanya. Untuk menunjukkan minat dan bakat, jika misalnya calonnya ini nggak punya minat dan bakat, bagaimana tuh Kang? Apakah berpengaruh sekali untuk berhasil dan lulus di tes itu, apa berpengaruh banget buat di Paskibraka Kang? Terima kasih. Jawabannya berpengaruh sekali, signifikan. Jadi kalau misalkan tidak ada sama sekali, kalian harus mencarinya dari sekarang. Dan menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang belum pernah bertanya ya, Siti Sarah. Kan sebelumnya kalau misalnya minat dan bakat dan membuat kita gimana? Tidak terdengar kalau minat bakatnya dan apa? Maafkan sebelumnya jika minat dan bakatnya membuat cerita, karangan cerita bagaimana, Kang? Baik, yang seperti saya bilang, tunjukkan sesuatu hal yang menurut kalian itu terbaik dari kalian, gitu. Nah, tapi kalau misalkan saran saya, yang terbaik dari kalian itu kan pewawancara punya penilaian masing-masing gitu. Ya, jadi apa ya istilahnya, bisa dibilang kalian istimewa atau enggak sih dengan menulis aja gitu. Kalau misalkan kalian misalnya menulis atau bercerita gitu, terus punya penghargaan di bidang itu, silakan dibawa juga penghargaannya. Jangan cuman bilang saya bisa menulis, saya bisa bercerita. Atau mungkin kalian bisa menunjukkan selain penghargaan, oh ternyata karya saya sudah dipublish Kang Teh. Cerita saya masuk kumpulan cerpen ini. Silakan dibawa buku cerpennya. Ya. Baik, Kang. Terima kasih. Sama-sama. Muhammad Yasir bertanya terus. Nanti ya, Muhammad Yasir, Akbar Kurnia, silakan. Izin bertanya, Kang, jadi saya ingin menampilkan modern dance dan untuk sound dance-nya tersebut nanti saya membawa speaker Bluetooth sendiri yang mini atau saya mengirim soundnya ke panitia. Terima kasih, Kang. Bawa sendiri. Pertanyaan selanjutnya, Nanda Puspita, silakan. Siap, izin bertanya, Kang, kalau bakatnya itu membuat website, apakah hasil websitenya saja yang ditampilkan sama codingannya itu boleh nggak, Kang? Tunjukkan yang terbaik. Siap, Kang. Z Gideon. Siap, Kang. Izin bertanya, untuk keseluruhan tes di tanggal 18 dari BPIP, terus TIU, terus sama wawancara, itu harus membawa ini nggak, Kang? Kartu ujian yang diberikan dari website BPIP. Silakan dibawa. Ya, silakan dibawa. Jadi nomor yang menjadi patokan adalah nomor pengumuman kalian pada saat seleksi tanggal 6 sampai 9 kemarin itu dihafalkan, dan nomornya itu akan menjadi nomor dada.
pada saat registrasi ulang. Nomornya itu jangan sampai hilang. Ya. Jadi yang penting nomornya itu. Oke. Tanisa Nazla. Dan bertanya Kang, untuk makan siang kita juga bawa dari rumah ya Kang? Betul, bawa dari rumah ya. Ada lagi? Aulia Siva, silakan. Untuk yang bakatnya tari tradisional, itu boleh bawa piala atau piagam gitu nggak, Kang? Silahkan dibawa. Kalau misalkan bawa piala tidak merepotkan. Oke, Kang. Makasih. Muhammad Yasir. Izin bertanya, Kang. Untuk yang tadi saya tanyakan dengan misalkan saya bakatnya itu ada dua yang saya akan tampilkan seperti yang pertama silat, yang kedua public speaking. Jadi pertama saya menunjukkan seni silat, kedua saya menjelaskan silat itu asal-usulnya dari mana, apakah itu boleh atau tidak. Terima kasih. Karena waktunya terbatas, silahkan pilih salah satu menurut kamu yang terbaik. Ya, saran saya seperti itu. Baik, Kang. Terima kasih. Najwa Syahri. Siap, Kang. Izin bertanya, kalau misalnya bakat saya kayak mau masak gitu, itu gimana ya, Kang? Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak minat dan bakat yang kalau misalkan saya bilang sulit untuk dilakukan penilaian karena parameternya memang sangat luas gitu. Jadi menurut saya hati-hati kalau misalkan menampilkan jenis minat dan bakat kalian. Pikirkan juga pewawancara sekiranya bisa mengerti jenis minat dan bakat kalian gitu. Jadi buat presentasinya itu semenarik mungkin, sejelas mungkin, sehingga pewawancara mengerti apa minat dan bakat kalian dan sampai sebagaimana minat dan bakat kalian itu berkualitas dan istimewa dibandingkan rekan-rekan yang lain. Gitu ya. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, Kang, fotografi bagaimana, Kang, memasak bagaimana. Itu menjadi pilihan kalian. Sekiranya pewawancara tidak bisa menilai, itu menjadi resiko kalian. Oke. Terakhir ya, M. Rifa, silakan. M. Rifa. Kayaknya kepencet ya resennya ya. Ada lagi pertanyaannya untuk tanggal 18? Ardika Arya mau bertanya, silahkan. Mau izin Kang, untuk minat dan bakatnya itu misalkan bela diri. Nah, itu gantinya gimana, Kang? Kamu butuh ganti apa? Ganti baju aja sih, Kang. Kalau misalkan merepotkan tidak perlu ya. Ya, olahraganya apa sih? Olahraganya kendo gitu harus pakai kimono dulu? Oh, karate, Kang. Izin Kang Bayu. Sambil di jalan juga bisa kayaknya langsung ya. Gimana Kang Ridwan, silakan. Izin. Untuk unjuk bakat ini, saya rasa nggak perlu untuk ganti baju ya. Karena tadi sudah dikasih tahu belum ya Kang Bayu? Untuk berapa menit? Atau tidak kita kasih tahu memang sengaja? Sudah dikasih tahu. Oke, 3 menit berarti ya? Betul. Oke, jadi setelah kalian wawancara, kalian langsung akan ke 3 menit selanjutnya. Jadi tidak ada waktu untuk kalian ganti baju. Kalian ganti baju 3 menit, berarti bakat kalian adalah ganti baju. Begitu, ya.
Baik, M. Rifa ada pertanyaan? Panggilan ketiga. Silakan bertanya, M. Rifa. Suaranya nggak keluar ya? Izin Kang, kayaknya kepencet. Rifa boleh tolong lower hand? Kepencet kali ya. Pertanyaan terakhir dari Zafran ya. Karena keterbatasan waktu terakhir untuk yang 18. Izin, kan tadi kan Akang ngomong nih untuk baju tidak perlu diganti nih Kang. Nah kebetulan saya mau nampilin taekwondo nih Kang, kan kebetulan juga tanggal 18 itu pakai baju putih abu-abu Kang. Nah saya takutnya tuh ditakutkan tuh karena taekwondo itu tendangannya takutnya merobek celana, gimana Kang? Terima kasih Kang. Terima kasih kembali. Jadi dipersilahkan kalian memanfaatkan waktu yang disediakan dan kalian merencanakan sendiri presentasinya seperti apa. Jadi kami tidak bersedia untuk membantu kalian mempresentasikan minat dan bakat kalian. Ya, terserah kalian mau gimana. Bayang? Baik. Kalau misal itu pertanyaan terakhir di tanggal 18 ya. Kita masuk ke agenda terakhir. Ini sudah malam. Mungkin Teh Firda. Izin ralat Kang Bayu. Ya Kang Ridwan. Izin, sorry. Saya baru engah bahwa teman-teman peserta memiliki waktu untuk mengganti baju atau kostum untuk unjuk bakat. Jadi wawancara kalian akan misalnya ada yang mau karate, ada yang mau nari ya, kalian nanti wawancaranya akan dengan menggunakan baju tari kalian atau baju karate kalian. Seperti itu. Ya, sambil menunggu kloternya masuk ya, Kang. Jadi kan nanti kalian akan memasuki ke ruang wawancara, di ruang kaca itu antri sesuai dengan kloternya. Mungkin sudah dipersiapkan dari situ. Baik, terima kasih Kang Ridwan. Dari kita masuk ke agenda terakhir, agenda tanggal 19, mungkin Teh Firda bisa dibantu menjelaskan pada saat pelaksanaan tanggal 19, silakan Teh Firda. Baik, terima kasih Kang Bayu. Izin saya mau menjelaskan mengenai tes Samapta pada tanggal 19. Jadi tes Samapta yang dilakukan baik putra maupun putri, yang pertama melaksanakan lari 12 menit, dihitung total yang didapat dari waktu yang ditentukan. Sebisa mungkin kalian mengatur strategi supaya dalam 12 menit mendapatkan jarak sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua ada push up, dan yang ketiga ada sit up. Push up dan sit up dilakukan selama 1 menit, dihitung total yang didapat dari waktu yang ditentukan juga. Jadi sama seperti lari, kalian bisa mengatur strategi supaya mendapatkan gerakan yang sebanyak-banyaknya. Samapta yang keempat ada shuttle run. Shuttle run itu lari mengelilingi kon sepanjang 10 meter 3 kali putaran, dihitung waktu yang didapat dari total yang ditentukan. Jadi, sebisa mungkin kalian lari dalam waktu secepat-cepatnya. Untuk mekanisme Samapta, ada yang ingin bertanya? Tanisha Nazla, silahkan.
Izin bertanya Teh. Tadi maaf internet saya sedikit nge-lag. Tes Samapta yang lari 12 menit Teh. Kalau yang lain juga 1 menit ya tadi. Iya betul, untuk lari 12 menit, sit up dan push up 1 menit. Terima kasih Teh. Terima kasih kembali. Enrico silahkan. Izin bertanya Teh, untuk lari dalam waktu 12 menit itu lari di lapangan wali kota atau bagaimana Teh, biar kita bisa menyesuaikan lokasinya, terus juga ada range gitu nggak Teh? Jadi dalam 12 menit kita harus dapat berapa putaran biar nilainya di atas KKM atau maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk trek lari, kita bukan menggunakan lapangan balai kota, melainkan di aspal mengelilingi gedung utama wali kota. Ada trek khusus, tetapi tidak lari di dalam lapangan balai kota. Baik Teh, terima kasih. Untuk pertanyaan saya yang kedua, kira-kira kita harus dapat berapa hari? Untuk dapat berapa, kalian bisa lari sebanyak-banyaknya semampu kalian. Dan usahakan untuk sebanyak-banyaknya. Setiap putaran mendapatkan poin, tapi kalian wajib lari sebanyak-banyaknya. Baik Teh, terima kasih. Terima kasih kembali. Abdul Aziz. Abdul Aziz, ada yang ingin ditanyakan? Siap Teh, mohon izin ya Teh. Untuk shuttle run itu kan kita mengelilingi kon ya. Itu shuttle run itu kan kita berlari mengelilingi kayak angka 8. Nah itu tuh maksudnya dihitungnya itu berapa menit dan putarannya itu berapa Teh? Siap, mohon izin, terima kasih. Jarak dari kon start dan kon satunya lagi adalah 10 meter. Dan kalian lari sebanyak 3 putaran. Membentuk sign infinity. Untuk waktunya kalian akan dihitung secepat mungkin. Dalam hitungan detik. Sudah cukup atau ada yang ingin ditanya lagi? Siap, cukup Teh. Terima kasih. Enrico, silahkan. Maaf Teh. Muhammad Yasir. Izin bertanya Teh, untuk push up dan sit up itu apakah ada mungkin gerakannya yang benar atau salahnya itu tetap dihitung atau seperti apa? Mungkin yang salah itu tidak akan dihitung atau memang gerakan yang memang terlihat push up itu akan dihitung juga Teh. Terima kasih. Sebelum kalian melakukan gerakan, akan dicontohkan oleh Akang Tetehnya bagaimana gerakan yang benar dan akan dihitung. Jadi, usahakan untuk melakukan gerakan sesuai dengan yang dicontohkan atau bahkan lebih oleh Akang Teteh. Baik, terima kasih Teh. Terima kasih kembali. Handoko, silahkan. Ya, terima kasih Teh. Saya izin bertanya, buat tes yang pertama kan lari 12 menit. Untuk proses lanjut ke tes berikutnya, entah sit up atau push up, itu diberi waktu untuk istirahat atau langsung Teh? Terima kasih. Pada tanggal 19 Maret, kalian akan melakukan tes Samapta dan PBB.
4 gerakan Samapta dan PBB, kalian akan dibagi sesuai dengan kloter di hari H. Dan kalian tidak akan langsung tes berurutan, tapi akan ada jeda di antara tes yang pertama dan tes lainnya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Teh. Bagus Imam. Izin bertanya, Teh. Itu kalau untuk push up, jika badan kita menyentuh lantai, itu apakah diulang kembali ke hitungan 0? Untuk push up, tidak seperti itu sistemnya. Jadi lakukan gerakan yang terbaik, dan setiap gerakan yang terbaik akan dihitung 1 poin dan berlanjut, tidak akan diulang dari awal. Terima kasih, Teh. Terima kasih kembali. Muhammad Ali Akbar. Izin Teh, untuk push up dan sit up itu 1 menit, itu dibagi 1 menit push up, 1 menit sit up, atau di mix dua-duanya? 1 menit tes push up dan 1 menit tes sit up di pos yang berbeda. Oke, terima kasih Teh. Alika Putri. Iya, Teh izin bertanya, di sit up sama push up, nah itu ngelakuinnya sebanyak-banyaknya dalam 1 menit atau bagaimana? Melakukan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu 1 menit. Oke, makasih Teh. Terima kasih kembali. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya rasa sudah cukup, Kang Bayu. Baik, terima kasih Teh Firda. Tadi sudah disampaikan bagaimana mekanisme tes tes Samaptanya. Karena kalian nanti akan dibagi per kloter, jadi kemungkinan akan ada kloter yang tes Samapta dulu, akan ada kloter yang tes PBB dulu, nanti tergantung pengaturan panitia pada saat hari H. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan yang Samapta, sekarang yang PBB. Nanti kalian akan dinilai PBB untuk gerakan dasar yang ada di upacara. Nanti aba-abanya akan disampaikan oleh penilai PBB. Saran saya, fokus dan dengarkan aba-abanya. Jangan sampai salah. Nanti akan ada sekitar 10 jenis gerakan dasar, 10 jenis gerakan PBB yang akan dinilai. Bisa dilatih dari sekarang. Untuk PBB ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan karena paskibra semua ya. Sudah 8.15 untuk agenda 1 sampai agenda 6 malam ini, apakah ada pertanyaan? Karena kami sebisa mungkin tidak akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan kalian sampai dengan pada saat pelaksanaan berlangsung, kecuali memang ada perubahan yang signifikan terkait pelaksanaan seleksi tanggal 18 dan 19. Silakan Muhammad Syogi. Kembali lagi ke BPIP yang tadi, kalau misalnya kita belum terverifikasi itu tuh untuk surat yang dilampirkan tuh surat kayak gimana ya, Kang? Terima kasih. Belum terverifikasi karena memang kalian yang daftar banyak gitu ya. Jadi setelah seleksi berkas kemarin tanggal 6 sampai tanggal 9, BPIP Pusat akan sangat terbantukan karena verifikasinya sudah dibantu secara manual.
Jadi mohon menunggu saja verifikasinya, dan kalau bisa lengkapi dokumennya yang menurut kalian kurang. Jangan sampai kalian nanti tidak lolos, dianggap tidak lolos oleh BPIP pusat, bukan dari panitia daerah kami, bukan kami panitia daerah. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Enrico. Izin bertanya Kang, untuk maaf, untuk kartu ujian yang dibawa itu kan sudah tertera di link BPIP yang kita daftar kemarin. Itu dibawanya dalam bentuk apa, dan mungkin kalau misalnya ada format khusus itu seperti apa ya Kang? Terima kasih sebelumnya. Itu tidak diwajibkan dibawa pada saat tanggal 18 dan 19 ya. Untuk kelengkapan berkas nanti akan disampaikan sama akang tetehnya. Jadi persiapkan dulu saja dokumen-dokumen yang kurang. Untuk perubahan yang signifikan seperti yang saya bilang tadi akan disampaikan melalui website dan Instagram. Baik, terima kasih Kang. Silakan Muhammad Akbar. Izin bertanya Kang, untuk pengumpulan berkas di website BPIP itu boleh lewat WA nggak Kang? Soalnya di smartphone saya itu kayak nggak support langsung ke PDF-nya. Jadi kayak langsung diarahkannya itu melalui foto. Sedangkan kan saya asrama. Sedangkan berkas-berkasnya itu ada di rumah saya. Terima kasih Kang. Gimana, coba diulangi? Jadi kamu nggak bisa. Jadi pengumpulan berkas di websitenya itu langsung diarahkannya itu menuju laman foto atau kamera, nggak bisa lewat file atau PDF. Sedangkan saya nggak megang soft file, saya nggak megang hard file gitu. Terima kasih Kang. Oke, jadi catatan kami ya untuk itu ya. Jadi sebelumnya memang belum pernah upload semua berkasnya ya? Atau gimana? Belum Kang, karena file semua, nggak ada yang bisa dimasukin. Failed semua, oke. Nanti mungkin Teh Dira akan menghubungi kamu ya untuk lebih jelasnya di kesempatan yang lain. Silakan Regina Meisa. Baik, terima kasih Kang. Izin bertanya, untuk tanggal 19 kan kita menggunakan seragam olahraga dari sekolah. Di situ seragam olahraga saya itu celananya celana pendek. Itu tetap dipakai atau diganti dengan celana training panjang? Terima kasih Kang. Karena ketentuan sekolahnya celana pendek, silakan pakai celana pendek. Tapi kalau misalkan kamu nggak nyaman pakai celana pendek, boleh diganti. Baik, terima kasih Kang. Ada lagi pertanyaan? Aulia, Siva, bertanya lagi ya? Izin bertanya Kang, kalau kita misal gugur di tes ideologi Pancasila, langsung disuruh pulang dan tes tanggal 19-nya kita udah nggak ikut lagi ya? Betul. Oke Kang, terima kasih. Oke, Muhammad Shogi, silakan. Maaf, aku mau nanya yang tadi lagi. Jadi sebenarnya aku tuh nanya tentang masalah surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehatnya itu tuh kita tuh beri file dalam bentuk apa ya, Kang? Apakah kita dalam bentuk yang formulir kemarin atau dalam bentuk misalnya kita ke dokter untuk meminta surat keterangan sehat, kayak gitu? Baik. Untuk surat keterangan sehat, sebenarnya format yang diterima oleh BPIP itu adalah format yang dalam satu kesatuan formulir. Jadi formulir kesehatan. Kan ada formulir 1A, 1B, 1C, konsen, sama formulir kesehatan.
Nah, formulir itu yang diminta diisi bantuan dokter, dikumpulkan datanya dan dimasukkan ke dalam sistem BPIP. Ya, kami harapkan formulir itu yang dikumpulkan. Jadi bukan bukan surat dari puskesmas atau dari klinik. Itu hanya membantu, itu hanya berkas sementara yang kami anggap pada saat tanggal 6 sampai dengan 9 kemarin. Jadi formulir sementara sifatnya. Tapi formulir akhir yang diterima itu adalah formulir kesehatan yang menjadi satu kesatuan dengan formulir yang dari BPIP. Itu yang dikumpulkan. Kalau misalkan belum di-upload tadi sama kasusnya sama Muhammad Akbar, tolong dikumpulkan dan nanti dibuat salinannya, bisa dalam bentuk PDF. Cuman mungkin saya nggak tahu kenapa tadi akhirnya diarahkan dalam bentuk foto ya, gitu. Itu menjawab ya pertanyaannya. Berarti kalau untuk surat keterangan sehat itu kita nggak perlu upload kah atau gimana, soalnya kan surat keterangan sehat yang diformulir kan sudah langsung dikumpulkan ya. Jadi kita belum bisa sempat nge-scan lagi. Apa nanti kita di hari tanggal 18-nya itu yang kita minta surat keterangan sehat kita untuk di-scan baru kita upload atau gimana ya? Terima kasih. Jadi posisinya formulir kesehatan itu kamu sudah kumpulkan ya? Sudah kan? Baik. Nanti mungkin sama dengan Ali Akbar kita akan pikirkan mekanisme selanjutnya ya. Jadi fokus dulu saya. Kalau misalkan kamu merasa dokumennya sudah lengkap, kamu fokus dulu aja ke materi ujian di tanggal 18 dan 19. Untuk berkasnya karena sudah aman dan di tangan Teh Dira, jadinya kamu tidak perlu khawatir. Kecuali bagi teman-teman yang belum sama sekali mengirimkan formulir kesehatan, khususnya mencantumkan data mata untuk visus, OS, dan OD-nya. Diingatkan kembali, karena itu penting. Ya, seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari sama-sama. Dari Enrico. Enrico tidak jadi bertanya. Terakhir, Aulia. Lupa diturunin, Kang. Sorry. Aulia, silahkan. Izin bertanya, Kang. Kan di surat kesehatan yang ditandatangani dokter itu kan ada tes urin sama tes narkoba. Dan waktu saya ingin ke dokternya, katanya kan di tesnya di paskibnya langsung. Jadi nggak diisi, itu nggak apa-apa, Kang? Kamu baca nggak keterangannya seperti apa di formulirnya? Dibaca. Iya, jadi tesnya kapan seharusnya? Lupa, Kang. Kalau dokternya nggak ngisi ya berarti kan bukan dokternya yang harus ngisi. Oh, oke, Kang. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Sudah 2 jam. Baik. Terima kasih kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Akang ucapkan terima kasih atas nama panitia, Akang ucapkan terima kasih dan Akang harap pengumuman hari ini dijalankan betul-betul. Kalian pasti tidak Akang sangat sayangkan kalau misalkan kalian melewatkan satu step yang membuat kalian menjadi gugur sebelum berperang, istilah saya. Ya, kalau misalkan kalian melakukan itu, ya selamat.
Jadi kemudian Akang harapkan kalian tidak ada pertanyaan lagi karena 2 jam ini Akang nilai sudah sangat komprehensif sehingga kalian sudah fokus dengan kegiatan belajar di sekolah dan fokus mempersiapkan apa yang kurang pada saat pelaksanaan tanggal 18 dan tanggal 19. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang mengizinkan kalian mengikuti pengarahan hari ini. Selamat mempersiapkan. Selamat malam. Sampai ketemu tanggal 18 di gedung Baleka, Balai Kota Depok.